Tadi di hasil rapat saya meneruskan penjelasan dari Pak Menko. Kami meneliti mengenai kenaikan kasus yang terjadi hampir di seluruh dunia, baik itu negara Eropa, negara Amerika, maupun juga negara-negara di Asia. Hasil diskusi dengan para epidemiolog itu disebabkan karena kekurang waspadaan dari beberapa negara dan terlalu terburu-buru mengendurkan protokol kesehatan maupun vaksinasi. Indonesia relatif jauh lebih baik dengan populasi yang sangat banyak menghadapi gelombang BA4, BA5 ini karena relatif para masyarakat Indonesia itu lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga dalam melaksanakan vaksinasi. Oleh karena itu, pesan pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwa agar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker kalau di dalam ruangan, kalau ada kerumunan atau kondisi badan kita tidak sehat, dan kita bebas untuk tidak menggunakan masker kalau di ruangan terbuka, itu memang secara konsisten kita jalankan. Hal kedua juga yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah agar vaksinasi booster yang memang terbukti bisa meningkatkan kadar antibodi yang ada di tubuh, itu terus diperbanyak vaksinasinya. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita mengamati bahwa Indonesia itu tidak naik-naik. Jadi ada pertanyaan tadi yang hal kedua saya ingin sampaikan, sudah di mana kasus di Indonesia? Kami mengamati kalau kasus di luar negeri itu dalam 30 hari sampai 40 hari sejak kasus ditemukan itu puncaknya tercapai. Nah, Indonesia ini sudah sekitar 30 hari. Jadi kita mungkin masih ada waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, seharusnya puncaknya sudah tercapai. Data yang kami miliki menunjang memang ke hal tersebut. Ya, jadi biasanya tuh puncak tercapai kalau dominasi satu varian tuh sudah tinggi. Nah, sekarang di Indonesia BA4, BA5 itu sudah lebih dari 80% dari varian yang kita genome sequence. Bahkan untuk di DKI Jakarta sudah 100% itu adalah varian BA4, BA5. Biasanya kalau kita lihat di negara-negara lain dan juga di Indonesia pada puncak-puncak kasus sebelumnya, saat dominasi Delta itu sudah hampir 100% dari populasi virusnya, itu mulai terjadi penurunan. Demikian juga pada saat Omicron itu sudah hampir 100% dari yang kita genome sequence adalah varian Omicron, mulai terjadi penurunan. Jadi sekarang kita juga melihat walaupun kasusnya naik, tapi pelandaian mulai terjadi baik di Jakarta maupun di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Indonesia bisa landai dengan jumlah kasus yang jauh lebih rendah, yang cuma 4-5% dibandingkan dengan puncak sebelumnya. Negara-negara lain itu puncaknya dicapai 30%-an dari puncak sebelumnya. Salah satu hal yang menjelaskan adalah karena memang sero survei terakhir di bulan Maret menunjukkan antibodi kita masih tinggi. Jadi kalau Desember kita sero survei antibodinya sekitar 400-an, 500-an, itu sudah dimiliki oleh 88% populasi. Di bulan Maret kemarin kita sero survei 99% populasi sudah memiliki antibodi di level 3.000, 4.000-an, jadi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat, terutama di bulan Agustus September, karena kita juga ada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan jalankan sero survei yang ketiga, yaitu mulai hari ini. Diharapkan dalam sebulan hasilnya bisa keluar sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat mengenai protokol kesehatan dan juga vaksinasi.